Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau UV buat dekal dilakukan pecah nggak? Jadi untuk warnanya aman apa enggak? Berarti ini saya yang jawab. Enggak apa-apa. Jadi begini, ada beberapa jenis tinta yang pecah. Tapi ada juga yang beberapa jenis tintanya tidak pecah. Jadi sekali lagi kalau memang mau untuk wrapping atau dekal, pastikan tintanya itu tidak pecah ketika ditarik. Contoh nih misalkan kayak UV gel nih, kemampuannya untuk ditarik itu tidak sebagus yang punya saya yang dulu gitu istilahnya. Jadi saya punya yang non UV gel gitu. Itu yang non UV gel malah ketika ditarik itu bisa sampai bagus kayak EcoSoft nggak ada masalah, tapi yang UV gel nggak bisa gitu karena dia memang UV gel ini lebih getas. Makanya tadi disebut dia sedikit lebih medium tapi ke hard gitu istilahnya. Jadi jangan terlalu dipaksa karena memang dia lebih nonjolin hasil printnya yang gloss daripada cenderung doff. Ya kalau latex itu bisa Pak ditarik. Oh, ya pasti bisa. Jadi kalau UV ya itu tadi tanya dulu ke vendornya, jangan sampai salah pilih jenis tintanya kayak gitu. Dikelilingin UV saya. Iya makanya. Kalau saya kan latex. Saya tambahin dikit. Kalau di contohnya kayak di Epson Pak, di Epson untuk yang tinta CMYK, LCLM, red itu jenisnya yang soft. Kalau yang white sama varnisnya itu yang hard. Jadi kalau begitu kita ngeprint di karpet gitu ya, nggak pakai tinta putih, aman tuh, tekuk-tekuk. Begitu dilapisin varnis putih, tekuk, petek semua. Itu sih. Masih latik mana sih? Boleh masih latek. Waduh, kalau latex ya Pak ya. Namanya aja udah latex ya kan. Tahu dong kalau latex kan ya. Mau ditarik sampai 700% pun dia tidak akan pecah. Karena dia stretchable. Dulu kita ada demo ya. Jadi biasa kan kalau dekal tuh pakai heater ya kan. Jadi kita print, kita panasin, saya tonjok tuh sampai segini. Terus dibalikin lagi, warnanya sama, nggak pecah sama sekali. Ya itu latex lah ya. Itu pilihan masing-masing. Saya masak ini emang nggak ada sesi latex ya sebenarnya. Kebetulan saya orang SP jadi saya urus latex juga gitu. Ya. Ada pertanyaan lain? Oke, ada yang lain silakan Mas, silakan. Belakang nih. Oh banyak ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Raffi dari Cikarang. Saya mau nanya Pak Rosita Digital Printing. Pak Roni. Kita lebih ini ya Pak. Untuk kan mesin ada masa hidupnya Pak. Betul. Di Rosita Digital Printing gimana strateginya untuk mengelola itu? Kan bakal kalau misal minta servis tuh servis terus atau nanti bakal dijual atau bagaimana kalau di Rosita Digital Printing? Baik, terima kasih. Oke. Jadi kita memang dalam membeli mesin sekarang itu kita udah punya jangkanya. Jadi saya punya target di awal nih mesin ini mau dipakai berapa lama. Jadi kita udah nggak boleh nih beli mesin mau gue pakai nanti selama-lamanya atau seumur hidup, nggak boleh. Karena nanti nilai depresiasi yang kita tentukan itu akan tidak sangat relevan. Karena gini, uang itu ada nilai present value-nya. Sekarang nih duit 10.000 sama sekarang sama nanti tahun depan udah beda nilainya. Nah makanya kita harus punya target dulu. Mesin ini mau saya pakai berapa tahun gitu. Nah berkembangnya teknologi, percepatan teknologi itu udah beda. Zaman dulu saya 2012 punya UV sampai 2017 masih santai-santai, nggak beli lagi nggak apa-apa karena vendor nggak ngeluarin mesin apa-apa gitu mah. Tapi ketika sekarang setahun aja udah Cina udah ngeluarin baru, ini udah yang baru. Kita kan harus ngikutin itu. Makanya ketika beli itu saya cenderung nih mesin mau saya pakai berapa lama. Misalkan kita tentuin 2 tahun gitu istilahnya. Nah artinya berarti depresiasi kita tentuin kan 2 tahun.
selama 2 tahun biaya maintenance dihitung, biaya depresiasi dihitung, beli tintanya dihitung, semuanya, segala resikonya dihitung. Kalau tiba-tiba ganti head misalkan gitu dalam 2 tahun itu mampu nggak kita gitu istilahnya, duitnya ada nggak gitu. Nah kalau semuanya udah terhitung, berarti kan kita tinggal mikir aja harga jualnya berapa, karena kan duit itu pasti dari harga jual kan, bener nggak gitu. Kita menentukan tadi cuma ngitung-ngitung doang duitnya dari mana nggak ada kan, sama aja bohong dong. Nah, artinya kan kita harus nentuin harga jual. Disitulah harga jual kita harus tentukan dengan tepat. Nah ini yang jadi kelemahan beberapa, saya dulu juga gitu istilahnya, nggak ngitung, nah salah aja gitu kan istilahnya. Giliran waktu beli head pusing kepala gitu kan istilahnya. Nah, waktu giliran mau beli capping aja gitu istilahnya sudah pusing gitu kan. Nah tapi sejak kita sudah melakukan seperti itu tadi dengan planning yang jelas, misalkan mesin ini saya pakai 2 tahun, berarti 2 tahun saya harus ganti baru gitu istilahnya, atau ada teknologi baru saya harus udah siap, duitnya juga udah harus siap kayak gitu. Nah makanya tadi pertama kita planningnya seperti itu tadi gitu. Ketika sudah terplanning, habis itu tinggal harga jualnya berapa. Nah ketika sudah harga jual ketemu, ya udah kita fight mati-matian ngejual produk itu tadi sampai sesuai volume yang kita hitung tadi gitu istilahnya. Misalkan dalam 1 tahun atau 2 tahun itu printer harus mencetak 100.000 stiker, ya kan ketemu harga jualnya berapa gitu istilahnya. Nah dari situ kita tenang, saya lebih tenang bahwa nanti artinya ini mesin ketika 2 tahun sudah sesuai hitungan kita, mau dijual lagi ya oke gitu, atau mau lanjut dipakai lagi juga oke, tentunya malah dengan biaya yang sudah siap gitu kan istilahnya. Kita tinggal hitung ulang aja, karena itu tadi teknologi sekarang itu perubahannya sangat cepat. Kalau kita beli mesin yang, kalau saya nih misalkan terlalu mahal gitu, bisa beli mesin yang sangat mahal sekali sehingga membutuhkan waktu lama untuk pengembalian modalnya, untuk depresiasinya lama. Tiba-tiba ada teknologi baru, kitanya bisa kepotong kakinya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu istilahnya. Dan ini pengalaman saya juga gitu istilahnya. Jadi dari situlah ketika beli mesin sudah di planning semuanya gitu. Jadi udah dihitung semuanya, udah ditargetin ada berapa produk, ada berapa. Udah kalau itu bisa dijalankan, so far sih menurut saya akan aman kayak gitu. Jadi nanti ada misalkan Epson atau HP ngeluarin mesin baru, ya tinggal lihat aja gitu kan, kita tinggal ikutin yang cocok mana, yang ini mana gitu aja. Kayak gitu sih Mas, gitu kalau dari gitu. Boleh Pak? Tapi gini Pak, tadi Pak Ronita bener kan untuk memperkirakan segala macam biaya-biaya ya kan Pak ya untuk bulanan. Nah kebetulan kalau mesin bermerek itu biasanya kita ada paket ya Pak ya. Jadi Bapak itu peace of mind. Kenapa peace of mind? Karena tinggal bayar ya udah warranty. Warranty berapa tahun? Oke, mungkin awalnya misalkan Epson atau HP kasih awal warranty 2 tahun atau 3 tahun, ya kan? Tapi selanjutnya gimana? Gitu kan? Mungkin kan orang pasti nggak mau, oh 2 tahun ganti, 2 tahun ganti, enggak lah ya kan? Pasti minimum 5 tahun lah ya gue ganti lah gitu istilahnya. Nah itu kan temen kan kita nggak ngasih 5 tahun juga ya Pak, ya bener ya Pak? Ya extended. Tapi awalnya biasanya kita kasih cuma 2 tahun atau 3 tahun gitu. Tapi kan kita ada extended warranty. Jadi itu sangat dianjurkan kalau Bapak mau peace of mind, nggak pusing, ya bayar aja asuransinya lah misalnya. Kayak bapak punya asuransi nggak? Mobil punya asuransi nggak? Kalau nggak punya asuransi ketabrak madu, ya kan? Apalagi ketabrak itu kan mobil apa yang waktu itu yang Mitsubishi itu Porsche ya kan? Pusing pala kalau begitu, ya bener nggak? Nah, tapi kalau punya asuransi kan tenang, ya kan? Sama lah, mesin pun kita kasih asuransi gitu. Ya, mobil aja lo kasih asuransi, ini buat nyari duit lo. Ya kan, kita kasih lah asuransinya tuh mesin, ya kan, Epson pun, HP, apa Canon lah, apa semua ada kok, mereka jual asuransinya. Jadi Bapak nggak usah pusing, hitung aja per bulan berapa nih gue bayar asuransi gitu. Berarti kan udah punya target ya Pak ya. Gue mesti ngasilin segini nih untuk nutupin asuransinya, gitu. Oke? Dulu pas waktu mau beli mesin Cina, memproyeksikannya tuh gimana Pak? Ini mesin bakal 2 tahun. Nah, ini mesin China ini. Kalau Cina saya yang jawab, mereka kan bukan Cina. Ini ada Cina, Jepang, Amerika nih. Makanya kan saya yang jawab gitu. Jadi begini, memang benar yang salah asuransi dan garansi dan sebagainya. Saya juga ketika beli Epson juga memikirkan itu tadi, garansi 2 tahun gitu istilahnya. Memang tenang dalam 2 tahun. Tapi kan itu tadi bahwa ternyata perkembangannya itu sangat pesat gitu istilahnya. Dan kebetulan mesin vendor-vendor bermerek itu tidak selalu sinkron dengan apa yang kita butuhkan. Nah misalkan
Ronita ini butuh ini, tapi ternyata misalkan Epson belum ngeluarin lagi. Sebenarnya misalkan kayak UV Pak, kan Epson belum ngeluarin yang roll to roll, sedangkan Ronita butuh UV yang roll to roll kayak gitu. Dan itu pertimbangan awal kenapa akhirnya kita melihat Cina, gitu. Jadi vendor, saya dulu jujur penggemar bermerek, kalau nggak bermerek nggak mau, gitu istilahnya. Tapi pada kenyataannya perjalanan bisnis ada kebutuhan, kita udah butuh nih, tapi kok nggak ada ya, Epson belum ngeluarin, misalkan kayak gitu. Ya, Canon ada, misalkan kayak gitu. Tapi kan harganya Pak, gitu kan. Nah, makanya, jadi semua itu berawal dari itu tadi, gitu kondisi bahwa tidak ideal, gitu kan istilahnya. Nah, terus biasanya kalaupun vendor ngeluarin harganya kan sangat tinggi. Nah, sedangkan kita nih duitnya itu ya pas-pasan gitu, bukan yang pemain yang istilahnya duitnya nggak terbatas gitu istilahnya, yang tinggal nyebut oke beli gua beli gitu istilahnya. Nah kita nggak di posisi seperti itu gitu. Mungkin kalau duit kita seperti itu ya kita nggak usah mikir gitu kan, tinggal beli. Nah ini di sini makanya saya bilang ketika kebutuhan tadi apa itu nyari di vendor bermerek itu istilahnya tidak ada, kita ngelirik Cina gitu istilahnya. Nah ya sebenarnya dulu kalau ditanya saya mah anti juga mesin Cina gitu kan istilahnya, tapi seiring waktu gitu ternyata ada juga Cina yang bisa bagus, ada juga Cina yang istilahnya kok bisa kita pakai kok, atau kita akalin nih gitu istilahnya kayak gitu tadi. Dan memang awalnya ya was-was juga gitu kan istilahnya, kita juga seperti yang tadi dibilang itu kita juga nggak tenang juga gitu. Jadi istilahnya bahkan saya juga beberapa kali beli salah mesin Cina juga ada gitu istilahnya. Jadi kita udah beli nih baru sebulan udah angkat tangan, saya jual lagi tuh separuh harga, rugi Pak gitu istilahnya gitu. Tapi kasus itu bukan terjadi hanya mesin dari Cina aja. Saya kemarin beli mesin Jepang gitu istilahnya, tapi juga salah beli gitu istilahnya, kita rugi sampai ratusan juta gitu istilahnya. Tapi ya sudahlah gitu istilahnya, artinya kan mau Cina mau Jepang ada saja resiko kita akan salah beli gitu istilahnya. Nah makanya perlu dari awal tuh bener-bener pelajarin dulu butuhnya sesuai ini enggak, resikonya bagaimana gitu. Nah ya tipsnya kalau beli Cina cari vendor yang sekota deh gitu aja, jangan yang jauh-jauh gitu. Jadi kalau di calling bisa bila perlu datangin kantornya, bro mesin gua bisa bro, ayo bro gitu istilahnya. Jangan cari resiko yang di terlalu. Ya kalau Epson kan gampang gitu ya, atau yang apa SP misalkan kan gampang gitu. Tapi kalau Cina ya emang harus begitu gitu. Jadi intinya cari yang aman posisinya gitu aja. Dan emang itu perlu nggak kita dengan mesin itu? Kalau nggak perlu ya jangan maksain gitu, karena nanti buang-buang duit juga gitu. Mungkin Pak Budi mau nambahin Pak. Ini masuk ke investasi ya. Mungkin kalau saya ngeliat teman-teman yang di bidang jasa ini, kalau sekarang modelannya banting-bantingan harga ya, menurut saya sih kalau saya ketemu dengan teman-teman lain yang sama nih, ada yang punya prinsip dia nggak mau ngikutin itu karena dia ngitung investasi beli mesin baru, investasi beli sewa atau pindah tempat baru yang lebih luas, investasi untuk ngembangin bisnisnya. Jadi itu ngitung semua. Jadi kalau yang itu tadi masalah banting-bantingan harga, ini di sini jual 10.000 atau jual 8.000, yang penting untung dikit nggak apa-apa gitu. Itu sebenarnya ya itu tadi balik lagi ke masuk ke cost production. Pasti nanti akan ada saatnya beli mesin baru, pasti ada saatnya saya pindah ke tempat baru. Karena contoh yang di Bandung Pak, yang kalau saya boleh ini RPM Poroy ya, saya ketemu 2 tahun tadinya di ruko, sekarang pindah pabrik. Itu dia ngitung teman-temannya dia yang sama-sama tadinya di ruko, yang penting ya sampai sekarang tetap jalan, tapi ya tetap di ruko gitu. Nggak ada upgrade gitu. Jadi kalau bisnis ya ya kayak Pak Ronita ini ada upgrade ke depan nggak? Harus. Oh tadi belum dijelasin cara memproyeksikannya. Oh Ya, berapa lama nih? kasih marketing, kasih aja. Maksudnya cara menentukan gitu Iya, kan? ini bakal mesin ini bakal 2 tahun gitu. Oh gitu. Tahunnya 2 tahun atau 3 tahun itu gimana? Perkiraannya ini berapa lama? Jadi sebenarnya itu juga dari, kalau saya sih biasanya lihat ke ini ya media sosial, tapi saya memang mengacunya biasanya kalau nggak ke Amerika, ke Eropa gitu istilahnya. Jadi teknologi itu di sana tuh bagaimana gitu istilahnya. Nah kayak UV itu awalnya juga saya melihatnya dari apa itu
Amerika gitu kan istilahnya. Di sana tuh bagaimana. Nah, terus waktu 2012 saya feeling udah ya ini masih lama nih gitu, teknologi UV ini boomingnya masih lama gitu istilahnya. Jadi kita masih santai gitu istilahnya beli mesinnya, makanya nggak buru-buru, atau kita edukasinya juga nggak terlalu perlu urgent banget gitu kan istilahnya. Nah seperti itu. Nah kalau mesin Cina gitu, saya lebih masih melihat bahwa ketahanan mesin ini bagaimana nih gitu istilahnya. Nah ya ibaratnya kalau mesin-mesin yang bagus itu kan digeber udah pasti oke kan, apalagi ya tadi kayak ada garansi, ada warranty gitu kan, enak banget gitu. Nah kalau mesin Cina kita kan nggak ada semua itu tadi. Anggaplah ada yang kasih garansi juga ada, tapi anggap aja nggak ada gitu istilahnya. Nah itu kan kita bergambling di situ tadi. Makanya saya benar-benar milih ini mesin bagus nggak gitu istilahnya. Terus produknya ini benar-benar memang bisa kita jual nggak gitu istilahnya. Nah kayak ketika saya memilih UV gel itu saya adalah menggantikan dari mesin Jepang Pak, gitu. Jadi mesin Jepang ke Cina gitu. Itu kan orang bilang ini penurunan Pak gitu istilahnya. Tapi saya punya keyakinan sendiri enggak, ini memang secara mesin memang mungkin turun gitu istilahnya. Tapi ini saya memilih mesin Cina yang memang paling bagus menurut saya waktu itu. Jadi secara teknologinya udah paling bagus sudah ini, dan sekarang udah berjalan 4 tahun. Dari target saya yang cuma 2 tahun, sekarang udah 4 tahun gitu istilahnya. Yang awalnya semua juga meragukan bahwa emang bisa Pak gantiin mesin Jepang gitu istilahnya. Ya sekali lagi siapa di belakang degannya kan gitu istilahnya. Itu juga perlu juga, makanya kita harus punya knowledge yang sangat tinggi gitu istilahnya. Jadi jangan hanya percaya teknisi atau apa gitu. Ya, mungkin di sini kan ada vendor saya tuh, saya cerewet, tiap 3 bulan saya panggil, mesin gua giniin lagi dong gitu. Jadi saya udah prepare seperti itu tadi. Itu tadi hal-hal yang semacam itu. Makanya ketika memilih Cina tadi, ya udah kita siap untuk berjalan di pinggir jurang ya Pak ya, gitu kan itu tadi nggak tenang pikirannya. Gitu. Jadi emang harus jangan sampai tenang pakai mesin Cina itu nggak boleh tenang gitu loh istilahnya. Memang harus kita cerewet, harus kita deg-deg juga gitu. Jadi artinya setiap saat kita selalu waspada kayak gitu. Jadi memang ya semua pilihan kan, mau beli Cina, mau beli yang bermerek, mau tenang atau apa, semuanya butuh biaya, benar nggak? Kan tenang, tapi memang harus bayar asuransi gitu istilahnya. Kalau saya mobil saya nggak pakai asuransi. Karena apa? Garapan asuransi jelek gitu. Saya pernah nih misalkan beli mobil baru, udah di cover kan gratis kan, karena gratis ya udah. Tiba-tiba mobil dipakai istri nyerempet gitu, dibawa ke bengkel asuransi, garapannya jelek banget ini gitu istilahnya. Mending gue bawa ke temen gue aja, nggak se apa tuh jelek ini kayak gitu. Bagi saya nggak, iya. Bagi saya nggak apa-apa nggak bayar asuransi, tapi saya bisa menghandle itu tadi gitu istilahnya. Termasuk kayak mesin Cina. Oke, saya nggak dikasih garansi, tapi kasih saya pelayanan teknisi yang bagus. Makanya tadi saya saranin satu kota gitu istilahnya. Karena nanti kalau di luar kota kita nyari teknisnya bisa ngeles gitu. Dipanggil sekarang, datangnya 2 minggu lagi gitu kan istilahnya kayak gitu. Nah kalau satu kota ya itu tadi, kalau nggak datengin aja kantornya kan, misalkan kayak gitu istilahnya. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi ketenangan itu bisa kita dapat dengan bayar atau kita bergerak sendiri gitu istilahnya kayak gitu. Memang benar, jadi semuanya pilihan gitu. Mau tenang, simple, bayar warranty lebih gitu, bahkan ada extended gitu kan istilahnya. Tapi kalau misalkan kita bisa melakukan ketenangan itu dengan cara yang lain, ya nggak apa-apa menurut saya. Tapi ya sekali lagi semuanya pilihan gitu. Oke, jelas ya Mada? Luar biasa. Oke. Satu lagi ya. Pak Ari udah mau berangkat. Nanti setelah itu kita sambil makan ya, face to face nya dari mulut ke mulut nanti. Satu lagi silakan sebelum kita tutup. Ada tadi belakang pertanyaan? Nggak ada lagi. Nah, silakan Mas. Nama dari mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fit dari Cikarang. Saya tertarik dengan standing post, ya. Tapi memang selama ini saya belum mengetahui bahan yang dipakai itu. Saya lihat tadi langsung di printing ya, tidak lewat di stiker atau ditempel lalu ditempel. Nah, yang ingin saya tanyakan, jenis bahan tadi itu bisa diprint pakai tinta apa? Terus yang kedua saya menanyakan, apakah bisa dipakai tinta UV? Dan cost-nya masuk nggak kalau pakai tinta UV? Ya, itu aja, terima kasih. Oke,
Jadi gini Pak, kasih. tadi Pak Ronita juga bilang ya, tinta UV itu satu lagi, ini kita jangan bermain-main dengan kemasan. Kemasan itu berbahaya karena berhubungan dengan makanan. Ya, apakah tinta UV aman untuk makanan? Satu, tidak. Ya. Memang nggak food grade, yang penting not food. Sekarang gini deh, kan itu kemasan kita ngeperinnya di luar ya Pak ya. Memang nggak langsung touch ke makanannya, ya kan. Beda dengan bungkus burger. Nah, ya sebenarnya di Indonesia juga kacau juga sih kalau saya bilang, karena banyak juga bungkus burger yang murah-murahan itu nggak food grade. Kecuali kayak KFC, Burger King, McDonald, dia benar-benar food grade, ya kan. Nah, memang kita tidak bersentuhan langsung, tapi bayangin Bapak habis megang di luar, makan deh tuh, ya kan? Itu kan nyentuh UV. Apakah aman? Ya kalau Bapak nggak pusing dengan kesehatan yang orang makan sih nggak masalah. Tapi kan kita juga harus memikirkan, ya kan? Tapi kalau misalkan benar-benar pabrik besar, dia akan memikirkan itu. Jadi tinta itu nggak boleh sembarangan.